Lari deh, lari deh. Oi. Bang, kok bisa? Bang, sabar bang. Keren kali dia. Keluar dulu. Ke rumah masyarakat. Makan dulu. Sana dek. Sana dek. Situ dek. Rumah warga dulu. Bu, ibu. Balik nggak? Cepat. Anak sekolah. Cepat, Pak. Anak sekolah balik, Bu. Iya, Pak. Mana lagi? Ada sekolah. Ayo, balik. Sini. Balik ke rumah. Balik sekolah. Sini, sana. Oh iya, Wak. Iya pula. Apa cerita? Sehat kalian ya? Sehat lah ya. Wak, tadi kan kita udah coba lihat ya kan video-video cuplikan kejadian tadi. Itu bukan kejadian 98, Wak. Itu baru. Itu kejadian saat ini. Ya mungkin kalian udah tahu lah ya kan ada apa saat ini di Pulau Rempang sana ya kan, Wak. Sebenarnya kenapa aku udah lama nggak ngupload video? Aku ini dalam dilema sebenarnya, Wak. Jadi ada keresahan dalam diri aku ini yang pengen ku sampaikan. Cuman dari satu sisi aku ini bukan siapa-siapa, aku sadar gitu. Cuman kalau aku nggak mengupload atau aku nggak bercerita, kayaknya aku kayak ada yang hilang gitu, Wak. Jadi ada rasa empati yang tidak tersalurkan, Wak. Jadi selama 2 minggu ini, Wak, aku coba menyimak sebenarnya, Wak. Menghilang dalam peredaran ini bukan berarti aku nggak tahu mau ngapain. Aku coba menyimak karena ada sisi empati dalam diriku yang nggak bisa tersalurkan tadi, Wak. Di satu sisi aku manusia biasa, di lain sisi aku punya keresahan gitu ya kan, Wak. Jadi cobalah sekarang boleh dibilang aku rangkum lah apa yang udah ku simak selama 2 minggu ini untuk sedikit ku ceritakan, atau boleh dibilang kita berbagi cerita lah mengenai isu yang udah menjadi isu nasional saat ini, Wak, ya kan, mengenai warga Rempang, Wak. Ya, Wak ya. Jadi nggak usah lama-lama ya, Wak. Yuk gas masuk barang kapal. Wak, jadi sejarah Pulau Rempang ini, Wak, atau suku Melayu yang tinggal di dalamnya itu dimulai sejak tahun 1720-an, Wak. Itu berawal dari Kesultanan Riau Lingga, Wak, di bawah pemerintahan Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah I, di mana beliau mengirimkan pasukan-pasukannya untuk menjadi tentara pasukan elit lah boleh dibilang, menjadikan Pulau Rempang ini basis militer kesultanan lah, Wak. Tahun 1720-an itu ya. Waktu itu kita lagi dijajah Belanda ya kan, Wak. Jadi Kesultanan Riau Lingga itu menetapkan Pulau Rempang itu adalah pulau basis militernya kerajaan Kesultanan Sulaiman Badrul Alamsyah I ya kan, Wak. Setelah beberapa lama di tahun 1782 terjadi perang melawan Belanda tadi, Wak. Jadi prajurit-prajurit yang di sana itu berperang melawan Belanda, kan kita tahu ya saat itu memang luar biasa di sana sini ekspansi Belanda udah mulai banyak ya kan. Nah, di tahun 1782, Wak, terjadi perang lagi, Wak. Perang di bawah kepemimpinan Raja Haji Fisabilillah namanya, yang sekarang kita boleh kenal termasuk salah satu tokoh pahlawan nasional lah, Raja Haji Fisabilillah ini ya kan, Wak. Jadi di tahun 1782 sampai 1784 di bawah pemerintahan beliau perang lagi nih. Prajurit-prajurit elit tadi itu perang lagi di Pulau Rempang, Wak. Boleh dibilang udah sejak 1700-an tuh orang itu di situ. Tahun 1784 sampai 1787 lanjut lagi perang, Wak. Sampai 11 kali, Wak, orang itu melawan penjajah. Sampai terakhir di bawah pemerintahan Sultan Mahmud Riyad Shah, mereka itu mencoba menjaga
tanahnya, menjaga kedaulatan kesultanannya gitu, walaupun Indonesia saat itu belum ada ya. Intinya warga Melayu itu udah ada di situ jauh sebelum Indonesia ini ada, Wak. Mereka udah ada di situ sejak tahun 1720. Sampai saat ini anak cucu mereka di 16 kampung yang akan tergerus ini, atau boleh dibilang semua warga pribumi setempat itu adalah anak keturunannya prajurit, Wak. Anak keturunannya pejuang, Wak. Anak keturunannya orang-orang berani, Wak. Bukan orang sembarangan gitu, ya kan? Itulah sedikit lah aku kasih gambaran mengenai sejarah siapa sebenarnya warga Rempang yang asli suku Melayu itu, ya kan. Sampai di suatu hari di tahun 2004 ini Indonesia udah merdeka ya. Merdeka katanya. Kesal aku. Ya, ini Indonesia udah merdeka 2004. Jadi wali kota saat itu menandatangani atau ber-MOU atau bekerja sama dengan perusahaan nasional yaitu PT MEG ya. Dia menandatangani perjanjian bahwa perusahaan itu akan berinvestasi di Pulau Rempang. Dan nyatanya sampai hari ini nggak ada kegiatan apa-apa, Wak, yang dilakukan oleh PT MEG tadi. Dari mulai MOU tadi ditandatangani sampai hari ini nggak ada kegiatan, ya kan? Sampai suatu hari di tahun 2023 baru-baru ini PT MEG ini yang selama 19 tahun udah berinvestasi di situ tapi nggak digarap, tiba-tiba datang dia bawa atau menggandeng perusahaan asing dari Tiongkok yang bernama PT Xinyi untuk berinvestasi lagi, Wak. Jadi mereka punya dua bendera perusahaan nih jadinya. Yang tadinya antara pejabat lokal melalui wali kota mereka bekerja sama dengan PT MEG, ternyata nggak digarap tuh 19 tahun. Harusnya kan batal tuh perjanjian MOU tuh. 19 tahun nggak ada kegiatan, mau ngapain lagi MOU? Kita aja MOU hari ini besok nggak dikerjain batal, ya kan. Ini 19 tahun masih berlaku aja, ya kan. Entahlah, pening pun aku. Jadi PT Xinyi ini kan hubungannya antar negara ya, Pak ya. Jadi Tiongkok lewat perusahaannya PT Xinyi, Indonesia lewat perusahaannya PT MEG. Tahu kalian? Tahu lah pasti. Nilai total investasi yang ditandatangani saat itu kemarin itu ya 381 triliun. Apa yang mau dibangun di sana? Katanya Rempang Eco City. Apa itu Rempang Eco City? Katanya dia mau membangun kawasan terpadu yang di dalamnya itu ada permukiman, infrastruktur, perdagangan, pergerakan ekonomi perdagangan, sampai termasuk pabrik yang namanya pabrik kaca terbesar nomor 2 di dunia, Wak. Rencananya anak baru bikin pabrik kaca ya. Udahlah, ya itu yang rencananya 381 triliun, Wak, nilai investasi total ya. Nah, untuk membangun perusahaan kaca tersebut butuh 171 triliun. Bayangin tuh, coba membangun pabrik 171 triliun pabrik kaca. Apa seluruh manusia ini ngaca aja mungkin rasa kerjanya, ya kan? Hah? Pening lah malah. Nanti kalau barbar kali salah, ya kan? Udah lah, kita perhalus sedikit ya kan. 171 triliun itu untuk membangun pabrik kaca. Total investasi 381 triliun. Ya itulah dia. Ya pening palaku. Banyak kali uangnya, ya kan. Dah, berarti perjanjian yang ditandatangani oleh pihak Indonesia sama pihak Tiongkok kan udah resmi, Pak. Nah, pihak Tiongkok tadi mungkin udah menggelontorkan dana. Akhirnya diputuskan tanggal 28 September ini seluruh warga Pulau Rempang harus, kata halusnya dia, dikosongkan. Kata apa ya? Digusur. Serangkat kaki. Kata barbarnya, pergi kalian. Kakinya sebelah pula. Angkat kaki sebelah, dihukum ya kan. Aduh, pening lah, pening. Jadi, tanggal 28 besok tuh warga Rempang harus mengosongkan tanah yang selama 200 tahun mereka huni, yang dimana di situ ada makam leluhur mereka, di situ ada kenangan-kenangan masa indah, masa susah, masa-masa jayanya mereka. Kayak mana itu? Aduh, bukan deadline yang membutuhkan waktu lama, hanya beberapa hari lagi gitu loh. Dan mereka dapat infonya bulan Agustus kemarin. Jadi dalam waktu sebulan mereka harus mengosongkan tempat tinggal mereka gitu. Dengan alasan ini pulau udah ada yang punya, akan dijadikan proyek strategis nasional, PSN nasional. Kan nggak masuk akal ya. Pulau yang dihuni orang ratusan tahun hanya dengan alasan ini proyek PSN strategis sampai harus dikosongkan tuh warganya karena alasan dengan ini akan kita bangun Rempang Eco City, bangun perumahan. Kok aduh, dia bangun perumahan di lahan warganya. Terus rumah yang mau dia bangun tuh siapa yang ngisi? Siapa? Tahu aku. Sakit otakku.
Aduh. Ya. Itu yang terjadi, Wak. Kayak mana coba nih ya? Masyarakat di sana udah ratusan tahun tinggal hanya karena investasi 381 triliun yang dimana proyek investasi itu dipegang oleh asing, Wak. Kalau tadi investasi itu perusahaan nasional atau orang kita juga yang punya, mungkin boleh dibilang kita berbangga hati atau legowo lah, boleh dibilang kita terimalah gitu, udah ya udah buat negara kita yang memang punya kita gitu. Ini asing, Wak, yang punya. Hah? Sama aja nih kayak dulu, ingat nggak tahun 1780-an tuh warga Rempang perang lawan Belanda? Hah? Kejadian nanti nih tahun ini. Karena apa? Waktu itu mereka lawan Belanda karena mempertahankan tanahnya kan. Sekarang jangan lagi kayak gitu maksudku. Nggak usah dilawan gitu. Itu orang itu pejuang. Orang itu garis keturunannya pejuang, bukan nelayan loh. Keturunan mereka pejuang, Wak yang di atas sana ya. Ini aku kasih tahu ya, warning ya. Mereka itu punya garis keturunan pejuang, Wak. Lagi pula, semua suku kita ini pejuang. Kita punya tarian perang. Masing-masing suku kita ini punya tarian perang. Jangan sampai suku-suku itu menggunakan tarian perangnya untuk ngelawan gitu loh. Cukup untuk menjadi ajang seni aja boleh. Kalau udah ngelawan nanti terjadi nih gitu. Aku yang di luar Pulau Rempang nggak mau ini terjadi. Karena apa? Aku masih mikirin Indonesia. Kalau ini pecah, jangan sampai lah kayak gitu ya kan. Tapi kayak mana ya, Wak? Orang Melayu atau orang Sumatera Melayu atau ya boleh dibilang semua orang kalau udah diinjak pasti melawan, Wak. Semut pun diinjak-injak menggigit ya. Jadi kumohon, udahlah gitu loh, Pak. Kapan lagi, Pak, ada kebijakan yang bisa membela kami, ada kebijakan yang menguntungkan kami sebagai masyarakat? Udahlah, Pak. Ya, oke ya. Jadi urusannya cuma masalah investasi yang udah secara sadar atau boleh dibilang secara tidak sadar mereka tanda tangani. Udahlah, Pak, kebijakan di negara kita yang punya. Kalau memang itu merugikan orang banyak, ya jangan dilakukan, ya kan? Oke ya. Yang lebih mirisnya lagi, Wak, kan ngelakuin perlawanan lah warga-warga tadi tuh. Jadi datanglah Satpol PP mau dipatok tanah orang tua. Berontak lah orangnya kan. Tiba-tiba datang Satpol PP patok tanah awak ya. Hah? Apanya kalian nih? Parah lah dia ya kan. Akhirnya terjadilah demonstrasi atau diblokirlah jembatan 4 waktu itu untuk akses jalan ke Rempang itu lewat satu-satunya jalan itu diblokir sama warga, nggak boleh lewat. Terjadilah demonstrasi itu. Dimana di demonstrasi itu, Wak, sampai anak sekolah kena gas air mata, anak bayi sampai kena, aduh, kok kayak apa ya? Ya ini bangsa sendiri loh ini. Kok kayak kalian lagi ekspansi gitu loh. Kok kayak kalian tuh kayak lagi menghadapi penjajah atau menghadapi musuh. Ini bangsa kita, ya Allah. Terjadi tuh, Wak, di demo di jembatan 4 itu. Terus jadi lagi demo di depan kantor BP Batam, Wak. Yang dimana di demo itu ditangkap 30 orang masyarakat tokoh Melayu. Kan aduh, gara-gara investasi, hanya gara-gara investasi kita sampai dibenturkan, Wak. Sampai ada satu video aku lihat aparat keamanan mohon ke pihak demonstran sampai maju dia seorang diri, Wak. Bilang udah, kita ini saudara, menetes air mataku kayak gini gitu. Maksudnya kita sesama kita nih, Wak, kita dibentroin ya kan. Antara kita yang warga Melayu sama aparat negara yang juga warga Melayu gitu loh. Jadi aku bilang permainan di atas ini jangan kayak gitulah, Pak. Janganlah, Pak. Udahlah, Pak. Kasihanilah, Pak. Aparat ini juga manusia. Kalau dicopot tuh bajunya, Pak. Masyarakat biasa dia. Dia begitu karena perintah kalian. Masyarakat juga ini warga biasa, Wak. Bukan orang-orang yang punya kepentingan lain-lain, enggak. Mereka cuma butuh tempat tinggal, lahan untuk makan, mencari uang, bisa menghidupi anak cucunya, hanya sebatas itu. Nyaman, tenang tinggalnya, bukan dia nyari kekayaan. Nggak ada orang Indonesia khususnya ya, masyarakat kita itu yang benar-benar gila kekayaan, enggak. Jadi udahlah, Pak, hentikan permainan-permainan kayak gini, cari solusi yang terbaik. Ya kalau memang Bapak nggak sanggup menghadapi mereka, hadirkan orang ketiga, entah itu dari ulama, entah itu dari tokoh masyarakat, entah itu dari siapalah, pokoknya ada orang ketiga yang dimana menjadi penengah antara Bapak dengan masyarakat yang akan digusur ini gitu loh, Pak. Jadi ya, Wak, udahlah. Aku kalau terlalu panjang ngomong ini nanti
sampai berjam-jam nih Pak. Larut ya kan. Intinya aku nggak mau lagi sampai ada yang dirugikan di masalah ini. Aku berhak dong aku ngomong gitu karena aku warga Indonesia. Aku nggak mau lagi dalam urusan ini ada yang dirugikan. Oke ya Wak, semoga semua masalah di Rempang ini bisa diselesaikan dengan damai, tidak merugikan siapapun dan menjunjung tinggi kehormatan dan rasa keadilan kita sebagai bangsa Indonesia ya Wak ya. Oke Wak, aku harus ke Rempang nih. Iya, ngapain? Mau ziarah RA Kartini. Iya, itu Rembang, Wak. Hah? Rembang itu. Oh iya pula. Oh iya. Kami anak-anak sebulan tidak mau dipindah. Tolong kami, bantu kami, saudara-saudari sedunia. Jangan ambil tanah kelahiran kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh